Selamat pagi. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dikumpulkan di sini untuk mendengarkan paparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Colin Samosir. Baiklah, kita akan memulai acara kita. Sebelum kita mulai acara kita, saya undang semuanya bangkit berdiri. Bu Angel, pimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakakurikulum, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, serta PU kita. Jadi, untuk memulai acara kita, kita doa dulu. Silakan. Jadi yang memimpin kita dalam doa pembuka, saya minta kepada Bu Lilis. Mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita berdoa. Saya akan pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga untuk kegiatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik, dan semoga dalam kegiatan ini, dalam rangka kegiatan aksi nyata budaya positif, dapat bermanfaat untuk kita sebagai Bapak Ibu Guru mengajar di kelas, menjadikan anak-anak menjadi lebih baik, memiliki budaya positif dalam hal segala apapun di dalam kelas. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas izin dan ridho-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah sekaligus nanti membuka aksi nyata dengan topik diseminasi budaya positif secara resmi. Pada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu kepada kami untuk membuka kegiatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 2 Samalatan, dan juga dalam hal ini narasumber dari Pak Kolim Samosir yang merupakan calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Samalatan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaannya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Ini merupakan judul atau tema yang diangkat oleh narasumber nanti. Nah, terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh narasumber, kami menyambut baik, ya, karena memang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, di semua satuan pendidikan, ini merupakan hal penting supaya warga sekolah, khususnya dalam hal ini para siswa, merasa bahwa sekolah ini rumah kedua untuk mereka. Sehingga kalau siswa sudah merasa harmonis, merasa nyaman di sekolah, maka tentu mereka akan bisa mengembangkan diri mereka secara maksimal. Ini harapan kita. Nah, terkait dengan itu, nanti narasumber akan menjelaskan apa dan bagaimana budaya positif di sebuah satuan pendidikan. Nah, kami selaku pimpinan ataupun kepala SMA Negeri 2 Samalatan sangat menyambut positif terlaksananya kegiatan ini. Tak berpanjang lebar, kami memulai atau membuka kegiatan ini secara resmi sebagai salah satu bentuk persyaratan yang harus dijalani, dilalui, atau diikuti oleh calon guru penggerak di setiap satuan pendidikan. Nah, kami akan membuka kegiatan ini secara resmi atas nama kita semua, partisipasi kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih untuk bisa nanti narasumber melaksanakan kegiatan ini. Atas izin Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka secara resmi saya membuka kegiatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk memandu kita selanjutnya sampai kepada pemaparan utama tentang materi ini. Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita mendengarkan paparan tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh pembicara, yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Bapak Kolim Samosir. Kepada Bapak kami persilakan. Oke. Terima kasih. Baik, saya akan perkenalkan diri saya dulu, Bu. Ini mungkin slide-nya bisa diatur dari pertama dulu. Mundurkan dulu. Ya, saya mengucapkan saya Kolim Samosir. Saya guru SMA Negeri 2 Samalatan. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bengkayang. Jadi pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan atau berbagi sedikit lah ilmu atau berbagi, karena dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak, maka kami calon guru penggerak ini harus melakukan aksi nyata. Seperti itu Bapak Ibu ya, dengan tema penerapan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa penerapan budaya positif ini memang sangat perlu diterapkan di dalam setiap satuan didik di kelas kita masing-masing. Saya juga bersyukur pada hari ini sudah diberikan kesempatan untuk dapat melakukan aksi nyata bagi yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Waka Kurikulum, di sini ada Pak Yansen, ada Waka Kesiswaan Pak Bezi, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk hadir mendengar sedikit pemaparan tentang budaya
penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mungkin santai aja, nggak usah terlalu kaku, karena ini biasa kita laksanakan ya. Mungkin penerapan budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah memang udah sangat sering kita lakukan sebetulnya. Ya, mungkin bukan hal yang baru. Mungkin bisa lanjut, guys. Ya, senyum dulu lah kita biar nggak terlalu tegang, ya kan. Ada pertanyaan-pertanyaan boleh disiapkan. Kalau nanti saya kurang dalam memaparkan, saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar gitu ya. Saya bersyukur nih bisa berbagi dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini, karena ini merupakan satu kehormatan bagi saya bisa berbagi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, saya tidak menyangka hari ini saya begitu didukung luar biasa sama Bapak dan Ibu guru, terutama kepala sekolah, waka, dan guru-guru di sini serta satuan pendidikan yang lainnya. Kalau melihat kesibukan kita ini sebetulnya di luar nalar saya juga. Saya berapa kali menunda kegiatan ini karena masih ada kegiatan sekolah kita ya. Mulai dari tanggal 5 ditunda karena ada kegiatan PISAT maksud saya, penilaian sumatif akhir semester, akhir tahun. Lalu ada remedial ditunda lagi, dan dari guru penggerak Kabupaten Pengkayang, kami sebagai calon guru penggerak sebetulnya diminta 2 kali. Yang pertama hari ini melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Yang kedua pendampingan tentang visi dan misi program guru penggerak di sekolah. Mungkin saya minta lagi kesediaan Bapak Ibu waktunya untuk dapat hadir didampingi oleh pendamping yang diutus dari calon guru penggerak atau sekolah guru penggerak. Ya, mungkin hari Senin atau hari Selasa lah. Kalau hari Senin, kalau menurut jadwal yang sudah disampaikan Pak Wakakurikulum, kita rapat tentang hasil raport yang sudah kita input kemarin. Baik, saya lanjutkan, silakan Bu Grace, slide selanjutnya. Ya, next. Oke. Kenapa saya melakukan aksi nyata tentang budidaya positif? Ini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan, ya, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Ya, selama ini saya melihat Bapak Ibu guru dan kita semua yang ada di sini sudah berada dalam tracknya, sudah berada dalam jalurnya. Tugas kita ini hanya menuntun, ya, menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, mungkin bisa dibaca selanjutnya. Tugas kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan. Kalau saya pakai dalam bahasa agama kami, agama Kristen, menuntun sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kalaupun mereka nanti jadi tentara lah yang mempunyai karakter yang kuat, mulai memiliki visi misi yang jelas. Selanjutnya, next. Oh ya, budaya positif dalam menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman. Silakan Bu Angel. Next. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu apa sih yang dimaksud penerapan budaya positif di sekolah? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Tadi betul atau sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa penerapan budaya positif ini sangat perlu dilakukan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru mengerti bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan kembali dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ya, saya juga menjadi guru kurang lebih 20 tahun. Saya baru mengerti, rupanya saya selama ini betul tapi belum kurang betul gitu dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya merasa luar biasa diberkati dengan adanya pembelajaran dari guru penggerak ini. Memang kalau dihitung secara materi, waktu luar biasa, waktu yang harus saya sediakan dalam manajemen waktu ini, tapi saya merasa beruntung
ya bisa berbagi, bisa menerima pengajaran tentang penerapan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan dengan kurikulum yang sebelumnya. Silakan, Bu Angel. Next. Nah, konsep utama dari penerapan budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ilmu yang saya dapat di dalam modul 1.1 sampai 1.4. Jadi kami sebagai calon guru penggerak harus harus belajar 20 modul. Ini sudah sampai di modul yang ke-7. Jadi masih ada tersisa 13 modul lagi. Jadi seperti itu. Jadi konsep utamanya itu tentang perubahan paradigma belajar. Ya, karena kita ini sekarang siswa yang kita ajar ini sudah masuk di dalam generasi Z. Ya, generasi Z ini generasi yang dimana-mana semua mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, siswa-siswi kita tidak lepas dari HP, instan, seperti itu ya. Nah, ini terjadi perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jangan dulu, Angel, mundur dulu sebentar dia. Oke, nah ini saya harus sampaikan dulu lebih dalam tentang perubahan paradigma belajar. Kalau kita lihat, kalau ditanya pada generasi saya sebagai siswa atau di generasi 90 lah ya, generasi tahun 80, 90 sampai tahun 2000, kalau ditanya siswa, apa cita-citanya nak setelah lulus dari SMP atau SMA? Saya mau jadi tentara, Pak. Saya mau jadi polisi, Pak. Saya mau jadi dokter, Pak. Ya, itu paradigma yang ada di dalam atau mindset yang ada dalam pikiran siswa-siswi kita. Tapi kalau ditanya di tahun 2024, mungkin sudah terjadi pergeseran, terjadi perubahan paradigma atau cara pandang. Ya, kalau ditanya kepada siswa-siswi kita sekarang, mau ditanya apa cita-citanya nak? YouTuber, TikToker, apa lagi, kontainer kah? Konten kreator, ya sengaja. Saya pikir kontainer lagi. TikToker, YouTuber. Ini terjadi paradigma perubahan yang perlu kita sikapi. Jadi kita tidak lagi bisa melihat bagaimana orang-orang tua atau guru-guru kita dulu mengajar kita pada saat kita masih sekolah. Terjadi perubahan paradigma belajar. Nah, pada saat terjadi perubahan paradigma belajar ini, kita sebagai sekolah dan guru harus bisa menempatkan bagaimana penerapan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Jangan mereka hanyut dengan perkembangan zaman. Itu yang poin yang pertama. Silakan ya. Ini ada satu ilustrasi, ya mungkin Bapak Ibu boleh jawab. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu boleh kepalkan tangannya. Terus bayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Mungkin emas, mungkin intan, mungkin rahasia yang tidak bisa Ibu pegang. Selanjutnya, dan Anda diminta untuk menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk mencapai kehidupan Anda. Lalu ada B atau kawan Anda, ya, membujuk untuk membuka kepalan tangan yang Ibu sudah pegang tadi. Bahkan dengan menghardik, bahkan dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan yang terakhir di bawahnya adalah menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangannya. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan melepas kepalan tangan Ibu dengan benda yang berharga yang sudah Bapak Ibu pegang?
Bagaimana, mungkin ada jawaban? Bu Pinta gimana, Bu? Tidak. Tidak. Yang lainnya juga setuju, tidak ya. Mungkin Bu Pinta bisa memberikan alasan kenapa tidak, Bu? Karena di dalam ini ada satu hal yang berharga yang mungkin itu aja yang saya punya itu. Itu aja yang Ibu punya. Walaupun ada bujuk rayu, saya tawarin uang 1 miliar lah, Bu. Tidak juga. Kalau saya ancam gimana, Bu? Tidak juga mau untuk melepasnya. Saya marahi, saya goda-goda lah. Tidak juga lepas. Ya, seperti itulah. Lanjut ya. Disitulah terjadi perubahan paradigma belajar kita. Kita akan tetap memegang prinsip kita. Seperti itu ya. Jadi teori paradigma belajar ini sebenarnya bukan sekedar teori ya, tetapi disampaikan oleh pakar psikologi pendidikan Dr. William Glasser, di mana satu, ilusi kontrol mengontrol guru, ilusi guru dalam mengontrol murid. Yang kedua, bahwa ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita selalu memberikan ilusi kepada siswa kita. Seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada saat kita mengkritik, pada saat kita memberikan masukan, itu sebenarnya untuk membangun karakter kau. Seperti itu yang sering kita ucapkan kepada anak didik kita. Padahal itu sebenarnya semuanya hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya, baik, lanjut Jang. Ini konsep yang kedua tentang penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu saya, ya, apa makna dari disiplin? Kira-kira, mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Bu So ini coba memberikan masukan. Bebas saja, Bu. Makna disiplin menurut Ibu bagaimana? Pengertian Ibu selama ini gitu. Menurut saya, makna disiplin itu akan membantu kita berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya kita kalau sekolah, bisa saja kita datangnya tepat waktu. Baik, Bu. Terus selain itu contoh yang lain kira-kira contoh dari disiplin yang Ibu tahu, tepat waktu. Ya, selain itu juga, selain dari tepat waktu, kita juga harus benar-benar melaksanakan itu, Pak. Terima kasih Bu Sueni. Tepuk tangan dulu buat Bu Sueni. Ya, Ibu Sueni coba sudah memberikan pengertian disiplin yang Ibu Sueni tahu. Dan sama, saya dan mungkin teman-teman juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, dalam penerapan budaya positif, makna disiplin ini terjadi pergeseran. Ini yang membuat saya, kok selama ini saya pengertian disiplin itu sama seperti yang dibuat atau disampaikan oleh Bu Sueni tadi. Saya tahunya kalau berangkat jam 7 itu karena saya tidak mau melanggar peraturan. Seperti itu ya Bu Sueni kan? Saya mau datang ke kelas pada saat saya mengajar karena saya taat aturan. Saya memberikan tugas kepada siswa karena saya taat aturan, karena saya mau disiplin dengan diri saya. Saya berharap siswa saya juga disiplin. Nah, pada saat saya mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak, ada beberapa hal baru yang saya temukan dalam hal pengertian disiplin. Silakan Jan. Saya duduk kaki saya nih. Oke, silakan Jan. Disiplin. Ya, disiplin sendiri kalau kita lihat dari akar katanya berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang diungkapkan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita ini yang bagian 1, 2, dan 3 ini adalah pengertian disiplin menurut akar kata dan artinya. Nah, kalau kita lihat di bait keempat atau di butir keempat, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saya datang jam 7 ke sekolah, mengajar masuk di kelas saya untuk mendapat supaya orang lain juga patuh dengan saya. Itu dalam budaya kita. Begitu nggak Bu Sueni tadi?
supaya ibu kan datang jam 7, supaya siswa juga datang jam 7, karena ibu patuh juga dengan peraturan, kurang lebih seperti itu kan. Ini dalam konsep budaya kita. Nah, kecenderungan ini akan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pastilah rasa tidak nyaman, masih kurang tidur, harus berangkat jam 6, mandi, kadang kan seperti itu ya. Seperti hari ini, saya tadi malam karena ada jaringan sinyal, ada gangguan dengan sinyal dalam mempersiapkan presentasi dan keberangkatan istri saya, harus sampai jam 12 malam tidur, yang biasanya jam 10, jam 11, bangun pagi-pagi. Rasa tidak nyaman rasanya dalam menerapkan kedisiplinan ini. Tapi itu semua kita lewati untuk mendapatkan suatu hal yang, untuk mencatatkan suatu tujuan yang mulia. Silakan next. Ya. Nah, disiplin adalah, nah ini pengertian yang benar, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini pengertian kata disiplin yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak, yang dimana kata kuncinya nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada diperintah orang lain. Ini penerapan budaya positif tentang disiplin yang harus saya sampaikan di sekolah setelah saya belajar. Jadi kita melaksanakan disiplin ini tanpa harus diperintah. Ya, kita masuk jam 7 mentang-mentang nggak harus diperintah oleh kepala sekolah, oleh waka, tapi memang penuh tanggung jawab dan dari diri sendiri. Itu yang diharapkan konteks disiplin di sini. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dapat dicapai dalam setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila. Artinya dengan kata lain yang mau saya sampaikan tentang konteks disiplin dalam penerapan budaya positif, bukan karena kita takut. Ya, bukan karena kita merasa, aduh nanti dimarahin nih saya ini nggak hadir. Tapi kata disiplin di sini adalah memang belajar atau berasal dari diri kita sendiri. Ya, belajar dari diri sendiri untuk dihargai. Artinya pada saat saya sudah menghargai diri saya, maka orang lain pun pasti akan menghargai saya. Pada saat saya menghargai Pak Bezi, saya yakin Pak Bezi juga akan menghargai saya dengan kata disiplin ini. Lanjut ya. Konsep yang ketiga tentang penerapan budaya positif. Ada 7 konsepnya. Ada sabar Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh Bapak Ibu jawab. Yang pertama, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang kita melihat setiap manusia ini mempunyai 7 kebutuhan. Ya, ini diungkapkan oleh Mosley kalau nggak salah ya Pak Heri ya. Teori Bapak psikologi juga. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang keempat adalah kebutuhan ego, yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang kelima adalah aktualisasi diri. Ini kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia, kebutuhan psikologis tidak terpenuhi, dia tidak bisa masuk ke tangga kedua. Dia akan berkutat di sini dulu. Ya, apa nih Pak kebutuhan fisiologis? Tadi kita lihat. Kalau dia sudah lewat di kebutuhan fisiologis dia terpenuhi, ya, baik kita maupun siswa ataupun orang yang ada di sekitar kita, maka dia akan masuk ke tangga yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keamanan. Kalau ini sudah terpenuhi, dia akan masuk ke kebutuhan yang ketiga, kebutuhan sosial. Kalau ini sudah terpenuhi, ada namanya kebutuhan ego. Ini konsep dasar manusia. Dulu sih sering saya dengar cerita ini, cuman saya baru ngertinya pada saat saya diterangkan atau diajar sebagai guru penggerak ini. Mungkin waktu kita kuliah dulu udah sering kita mendengar tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Lalu tentang aktualisasi diri. Ayo kita lihat sebentar apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan psikologis. Silakan ya.
Ya, jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua, seperti makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Untuk istirahat, ya, ini kebutuhan yang pertama, kebutuhan psikologis kita. Buang air besar, termasuk kebutuhan psikologis kita. Apalagi nih, menghindar dari rasa sakit, keinginan seks, itu juga bagian dari kebutuhan psikologis kita. Ya, lalu jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit. Jadi kalau memang ada rasa penyakit, ya mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Lalu terasa lemah, tidak fit, sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Hal ini juga berlaku untuk setiap jenis kebutuhan lainnya. Jika terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Ini kebutuhan psikologis. Jadi kita sering juga melihat, ya, bukan hanya kita guru, ya, duit juga termasuk kebutuhan psikologis, Bu Yayan. Betul, setuju saya. Kalau uang belum ada, kita tidak akan masuk ke tahap selanjutnya. Ya, rasa mau disayang, itu juga salah satu bentuk kebutuhan psikologis kita. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kalau saya pakai bahasa Inggrisnya, safety and security needs. Ya, apa nih Pak? Saya coba jelaskan di sini. Kebutuhan psikologis yang telah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa aman mulai muncul. Ya, stabilitas, proteksi, keteraturan. Ya, ini kebutuhan akan rasa aman. Ya, artinya pada saat semua kebutuhan psikologis sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa aman akan masuk di tangga yang kedua. Ya, nah ini lanjut ya. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ya, kadang peserta didik kita juga kadang minta perlu juga hal-hal yang ini. Rasa sayang, mungkin di rumah dia tidak pernah disayangi oleh orang tuanya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, mungkin dia ada masalah dengan lingkungannya, ya. Jadi siswa-siswa kita atau peserta didik kita juga perlu dengan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki. Bukan hanya peserta didik, kita juga seperti itu. Kalau kebutuhan psikologi sudah terpenuhi, kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki. Jadi kita terkadang melihat, oh iya ya, ini udah kebutuhan dasar manusia, wajar dan normal, harus terpenuhi. Coba kita lihat apa aja sih kebutuhan rasa kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ini. Salah satu contohnya adalah usaha seseorang untuk mencari dan mendapatkan teman. Itu salah satu contohnya. Ya, dia akan mencari teman, ya, akan mencari pasangan seperti itu. Jadi terkadang kalau kita membatasi anak kita karena kita lihat lingkungannya, itu sebenarnya dia masih tidak akan masuk ke tangga selanjutnya. Yang kedua adalah bagian dari satu komunitas. Dia mau masuk dalam satu komunitas, misalnya ke gereja, atau mungkin kalau di lingkungannya dia akan masuk ke dalam klub apa, kegiatan apa. Itu memang salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kalau di olahraga dia masuk tim sepak bola. Kalau di peminatan dia mungkin mau ikut klub catur, klub bola, tari, sanggar. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, belum yang terakhir. Yang kedua terakhir, kebutuhan akan harga diri, esteem needs. Setelah 3 kebutuhan di atas terpenuhi, akan ada namanya kebutuhan akan harga diri. Ya, Maslow membaginya menjadi 2 jenis, lower dan higher. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status dan reputasi. Ya, kalau sudah 3 tadi terpenuhi, maka akan masuk ke dalam kebutuhan bagaimana nih status saya. Seperti itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan dalam siklus kebutuhan dasar Ibu, Bapak Ibu juga siswa peserta didik kita, pada saat 3 kebutuhan tadi sudah tercukupi, dia akan mencari status. Terus masalah kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, dan kemandirian dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan harga diri. Ya, Bapak Ibu akan mencari kompetensi yang lebih baik, Bapak Ibu juga akan mencari kebebasan, Bapak Ibu atau peserta didik kita juga akan mencari
bagaimana meningkatkan prestasinya karena kebutuhan pertama, kedua, ketiga sudah terpenuhi. Lalu yang terakhir kebutuhan aktualisasi atau self actualization. Ya, mungkin setelah kebutuhan yang keempat tadi sudah terpenuhi, maka ini yang terakhir. Kebutuhan aktualisasi diri. Dan ini perlu kita lihat dalam kehidupan kita juga secara khusus karena kita sebagai seorang guru, kita perlu lihat apakah kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi dalam peserta didik kita. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya memberikan jawaban. Saya akan membacakannya. Ibu Ria, guru kelas 6. Saya ngambil kasus di SD. Tapi kurang lebih sama lah ya. Di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Untuk beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, ini seringnya kita hadapi nih. Betul nggak? Mungkin Bapak Ibu yang anaknya SD sering tuh dengar ceritanya seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu terkait tentang kebutuhan dasar manusia tadi? Mungkin bisa bantu saya. Apa kira-kira yang Anda lakukan dengan sikap si Agus ini kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ria? Nggak ada kan Ibu Ria di sini namanya ya? Nama Agus pun tidak ada gitu. Kira-kira apa yang dilakukan? Pak Bezi mungkin bisa bantu saya. Ya normal ini aja, spontan saja Pak Bezi. Nah, yang kalau saya dalam ini mungkin salah satu Ibu Ria dalam kasus seperti ini memang sering terjadi. Ya, betul Pak. Mungkin pernah juga bisa itu dulu. Iya Pak. Kasus sebenarnya tidak pernah terjadi, tetapi ya selaku wali kelas atau guru mungkin pertama diberikan teguran. Teguran siapa? Atau dinasihatkan. Dinasihatkan Pak. Supaya jangan terulang. Siapa? Kan itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalau anak ini tidak lagi mengharapkan apa yang disampaikan oleh ibu guru, mungkin diberikan panggilan pada orang tua. Siapa? Siap. Supaya si Agus ini tidak memaksakan untuk Melakukan kembali. Memaksa mengambil makanan. Minta duit. Baik. Ada pernah terjadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita ambil sampel satu aja ya, jawaban Pak Bezi karena masih ada 3 lagi yang harus saya sampaikan. Baik, dalam kasus Bu Ria ini, kalau kita lihat dari penerapan konsep yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin Angel bisa lanjut ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari dulu alasannya apa. Kenapa Agus melakukan perbuatan tersebut? Saya tidak katakan jawaban Pak Bezi salah. Ya, inilah yang terjadi perubahan paradigma yang selama ini saya pikir saya juga kurang lebih sama dengan Pak Bezi. Saya akan tegur dia dulu, ya kan? Saya akan, kalau dia masih melakukan, saya akan panggil orang tuanya. Itu yang biasa kita lakukan sebagai guru. Ya, pada saat penerapan disiplin positif, sebaiknya kalau kita lihat lagi ke dalam kebutuhan dasar manusia, yang pertama kita lihat dulu apa sih alasan Agus melakukan, maaf Bu Lilis ya, Agus kebetulan nama ibu ya, sorry Bu Lilis, saya udah cari-cari apa ini tadi ya. Nah, Agus, yang pertama mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan. Ini kebutuhan dasar yang pertama, betul nggak? Bisa jadi ya. Yang kedua, love and belonging, kebutuhan akan disayangi. Dia nggak lapar, tapi dia Agus itu mau minta perhatian. Ya, mungkin dia nggak lapar, dia nggak minta butuh perhatian, tapi dia mau dibilang hebat. Ada nggak anak-anak seperti itu? Supaya dibilang hebat, power kan? Dia akan merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti dia. Betul nggak Bapak Ibu? Yang keempat, Agus merasa bosan. Ini kagak, ini bukan, mungkin dia bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Aku anakku,
gitu kan? Lalu dia mau bebas. Dah, apa yang ada lah. Ini kebutuhan dasar manusia juga. Lalu yang kelima, iseng aja. Ini sering nih. Kalau ditanya, kenapa bah kamu ganggu dia? Iseng nggak bah? Ada. Zaman sekarang seperti itu Bapak Ibu peserta didik. Mungkin Ibu Bapak Ibu sering menemui jawaban-jawaban kayak gitu. Kenapa kau ambil barangnya itu, kau ganggu dia? Ih, Bapak nih nggak tahu. Iseng Bapak. Sakit saya sebenarnya kadang-kadang mendengar kata-kata ini. Anak saya yang ngomong kayak gitu. Kenapa kau ganggu adikmu? Ah, iseng Bapak. Hah? Iseng. Ada apa ini? Saya mau belajar lagi nih. Kok sering kata iseng ini saya ini. Jadi dia tidak bukan karena lapar, bukan karena minta disayangin, bukan karena kekuatan, bukan karena mau kebebasan, tapi karena kesenangan. Iseng. Oke, ya, lanjut ya. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Tetap akan ada hukuman dan sanksi serta konsekuensi dari tindakan si Agus. Tapi kita mencari dulu apa permasalahannya dulu. Apakah masuk yang tadi, yang kedua, ketiga, dan keempat. Yuk kita lihat sama-sama. Kebetulan contoh soalnya Wati. Wati kurang menguasai pelajaran matematika. Ini kebetulan Bu Sueni ya. Bu Sueni lagi nih. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Mungkin Bu Sueni sering menemui ini. Pada saat guru matematikanya bilang, Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Wati, Wati jadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya, apa nih? Menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap atau gugup. Pada saat berupaya menjawab, Seni keras pun tertawa melihat perilaku Wati yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno sebagai guru matematika pada saat itu membiarkan teman-teman Wati menertawakan Wati yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Wati untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Wati di depan kelas memegang hidungnya. Ya, pada hari ini juga saya minta maaf juga nih sama Pak Yunardo. Waktu saya di SMP mungkin hal yang seperti ini sering Pak Yunardo alami. Ya, maaf Pak Yunardo, hari ini resmi nih saya nyatakan permintaan maaf saya. Saya sebagai seorang guru juga pernah melakukan yang dilakukan oleh Pak Seno. Ya, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Wati? Mengapa kalau setuju? Terus, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Wati adalah sebuah hukuman, konsekuensi, atau konsekuensi, dan mengapa? Mungkin Ibu guru matematikanya atau Ibu guru yang lain boleh memberikan jawaban. Bu Yayan mungkin bisa bantu? Kalau yang pertama, pertanyaan pertama, apakah setuju atau tidak? Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. gurunya, Pak Seno, ya. Dikarenakan hal ini seperti bukan konsekuensi tapi hukuman. Hukuman. Hukuman fisik. Hukuman fisik kepada Wati karena tidak mendengar dia selama. Oke. Lanjut Bu, yang kedua. Ya tadi. Oh ya, masuk kepada konsekuensi sudah dijawab ya. Saya yang nggak fokus berarti karena kurang air nih. Baik, jadi secara tidak langsung, oh ya kopinya belum disiapkan ya. Setelah ini kita siapkan air putih dulu lah biar mencegarkan kita semua. Nggak apa-apa, nanti ada beberapa mungkin yang nggak kita perlukan kita buang, kita cut aja di videonya ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya setuju dengan jawaban Bu Yayan bahwa tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Wati tidak setuju. Artinya saya juga tidak mendukung yang dilakukan oleh Pak Seno. Tadi saya di awal saya sudah melakukan permintaan maaf. Kalau ada Pak Herdinata, mungkin juga saya akan minta maaf karena saya juga kurang lebih dengan Pak Seno di beberapa tahun yang lalu. Ya, saya suka. Maksud tujuan saya pada saat itu supaya kau tuh fokus. Ya kan? Supaya kau biarpun nggak ngerti, mengerti kan nggak ngerti kan, pokoknya fokus. Jangan
sibuk dengan pekerjaan yang lain. Itu tujuan saya dulu, ya. Tetap malah ternyata perbuatan saya ini menyakitkan hati demi dalam menerapkan disiplin ini tadi, menyakitkan hati siswa. Yang saya khawatirkan ini akan berulang pada saat Pak Yunardo nanti jadi guru lagi. Dulu Pak Kolin buat kayak gitu sama saya. Nanti saya akan menerapkan yang dibuat Pak Kolin sama murid-murid saya. Saya harap Pak Yunardo mewakili murid-murid saya lah yang dulu hadir hari ini. Tolong disampaikan jangan lagi seperti itu. Saya juga udah minta maaf sama Tuhan. Ampun Tuhan, selama beberapa tahun ini saya salah dalam melakukan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah saya. Terus, kalau ditanya ini hukuman atau konsekuensi, Bu Yayan jawabannya tadi apa? Hukuman, bukan konsekuensi. Oke, ya, lanjut. Kita bedakan dulu. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Yuk, dia. Ini dia. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama seperti tadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi. Kemarin pertanyaan ini disampaikan sama siapa ya waktu ngisi PMN? Restitusi merupakan pilihan. Gimana tuh Pak maksudnya pilihan? Nanti kita akan bahas. Restitusi ini apa? Saya juga baru dapat tentang pengertian restitusi pada saat saya menjadi guru penggerak. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Ini yang saya khawatirkan tadi. Murid akan memberikan trauma yang mendalam. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, dampaknya. Kalau restitusi, ini yang kita minta sekarang di dalam perubahan paradigma belajar, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi kita memberikan penguatan kepada murid sesuai dengan profil Pancasila. Yang keempat, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Artinya misalnya ada terjadi kasus tadi itu yang si Agus tadi itu, korbannya tadi akan mendapat keadilan karena dia sudah berbuat, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak tidak nyaman. Kalau restitusi, dia akan mendapat apa tadi ini ya? Korban mendapat ganti. Jadi kalau dalam restitusi, dalam kasusnya si Agus tadi, karena kamu sudah mengambil makanan dan memaksakan makanan, kalau di dalam penerapan budaya positif restitusi, maka si anak akan diminta kesadarannya dulu. Kamu ini salah atau tidak melakukan tindakan ini, Gus? Ya, salah Pak. Selanjutnya, kira-kira apa tindakan kamu? Bagaimana kamu menggantikan makanan yang sudah kamu curi? Itu restitusi. Jadi dia terinspirasi dirinya sendiri. Kira-kira apa ya? Jadi saya besok harus bawa makanan pengganti Bu, atau ya dengan Bu Ria tadi. Kalau secara restitusi. Selanjutnya saya rasa jelas ya restitusi, konsekuensi dengan hukuman ya. Apa saya tambahkan lagi contoh-contohnya? Mungkin banyak, nanti di slide Ibu udah bisa lihat. Dan dampaknya ini secara identitas dia akan negatif. Kalau secara identitas, kalau konsekuensinya akan netral. Secara restitusi dia akan positif. Ini yang diminta di dalam perubahan paradigma belajar kita. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, kita bekerja sama dalam penerapan disiplin positif atau penerapan budaya positif di sekolah, dalam melihat satu kasus, outputnya yang diminta kalau bisa yang positif, yang restitusi. Nanti kalau kurang jelas, contoh-contohnya udah saya bagikan di slide di grup guru ya, di grup guru. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Oke, lanjut Bu Angel. Ini konsep yang keempat, masih ada 3 konsep lagi. Saya minta memang hanya 1 jam. Tadi kita mulai jam 9:10. Sekarang udah jam 9:30 Baik, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, yang pertama, ya, yang keempat ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Seperti yang diberikan oleh Bu Sueni tadi. Kalau saya nggak datang tepat jam 7, nanti saya akan mendapat hukuman, teguran oleh kepala sekolah. Ya kan? Jadi kita melihat dalam penerapan budaya positif ini karena ada khawatir karena teguran. Ya, yang kedua itu ini namanya motivasi eksternal. Ya, saya nanti di di penilaian kinerja saya akan dibuat jelek oleh kepala sekolah kalau saya tidak terlambat, tidak masuk di kelas dengan baik, tidak melakukan persiapan, saya akan ditegur oleh Pak Jansen karena tidak menyiapkan ini. Itu motivasi dari eksternal. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan dari institusi dia minta penghargaan. Ini motivasi juga nih. Peserta didik kita juga seperti itu. Pada saat dia mengerjakan PR, ya, ini kita bisa lihat dulu nih apa nih motivasi dia nih. Kok setiap ada PR dia udah pertama. Setiap mengumpulkan PR, bahkan hari Kamis disuruh kumpulin, hari Rabu dia udah ngumpulkan. Kita lihat dulu apakah dia karena motivasi eksternal. Kok eksternal dua-duanya nih ya? Oh iya, yang kedua motivasinya yang eksternal, yang ketiga adalah yang internal. Nah, dari ketiga motivasi yang kita lihat dalam peserta didik kita yang diharapkan adalah motivasi internal. Apa? Tujuan dari disiplin positif. Yang bagaimana tuh Pak? Saya akan menghargai orang seperti apabila saya melakukannya. Seperti saya sudah bilang, kalau saya menghargai Pak Bezi, saya dengan yakin dari diri ini kan internal saya ya, Pak Bezi pasti akan menghargai saya. Saya menghargai Pak Jansen, saya akan menghargai Pak Heri, saya menghargai Bu Depri, pasti mereka juga akan menghargai saya karena ada saya motivasi dari diri saya. Seperti itu. Bukan karena apa tadi? Takut dihukum. Nanti kalau saya nggak menghargai Pak Bezi, dia nanti garangnya ini sama aku. Bukan karena motivasi seperti itu. Peserta didik kita juga diminta bukan kalau bisa. Memang sudah seharusnya dia mengerjakan tugas ini bukan karena takut dihukum. Bukan karena minta puji. Sorry, kata-katanya terlalu ini. Minta dihargai. Tapi kalau bisa memang kemauan dari peserta didik kita dalam melakukan penerapan budaya positif. Jadi dia memang kesadarannya sendiri gitu Bapak Ibu. Ya, aduh, aku ada tugas nih. Tugasku sebagai peserta didik, sebagai siswa, masih ada tugas yang belum saya kerjakan. Nantilah main scroll TikToknya. Jadi itu yang diharapkan dari peserta penerapan budaya positif di sekolah kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang ke berapa nih? Ini kita latih. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi, biar nggak membosankan. Dari tadi saya ngomong terus nih, ya kan? Baik, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up. Nih, kerjaan saya nih Pak Yunardo ya. Push up 50 kali, sering itu saya lakukan tuh. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Baik, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Ya. Ada pilihannya cuma 3 nih. Konsekuensi, hukuman, restitusi gitu. Restitusi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Ampun, aku juga kayak gitu juga dulu. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Yuk kita lihat jawabannya. Benar berapa Jel? Ini jawabannya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi, menggantikan. Ya, ini konsekuensi atau restitusi tadi kita bilang ya. Yang keempat hukuman. Jadi kita sudah bisa membedakan mana itu hukuman dalam penerapan budaya positif, mana itu
konsekuensi, mana itu restitusi. Yang diharapkan kalau bisa kita melakukan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Yel, silakan Yel. Nah ini dia nih, saya juga baru tahu nih selama jadi guru penggerak. Belum pernah saya belajar ini. Selama di bangku kuliah pun juga seperti itu. Walaupun saya hanya ngambil 2-3 tahun pendidikan guru, tapi pendidikan guru umum ya, pendidikan guru agama saya baru dengar ini bahasa restitusi dan posisi kontrol guru. Harus pelan-pelan saya ngomong, takut lantas. Ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Saya sudah pernah bagi di grup guru. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa. Yang ketiga, guru sebagai. Yang keempat, guru sebagai. Yang kelima, guru sebagai. Dari 5 posisi kontrol guru ini, biar gak panjang lebar, saya mau kita semua nanti pada akhirnya berada di posisi manajer. Apa-apa saja tuh Pak Kolim yang dimaksud dengan menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ayo aja, lanjut ya. Ini dia posisi-posisi kontrol guru. Harus pelan-pelan saya ngomong. Anak saya, Pak, jangan sampai kepleset ngomongnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau di sini pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Posisinya sebagai penghukum. Kita di situ guru diposisikan sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nanti Bapak dimarahin sama kepala sekolah kalau kalian ribut. Kerjakanlah. Kita posisinya sebagai teman. Masa sih guru ngomong kayak begitu ya? Tapi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Pernah nggak Bapak Ibu pasti lakukan kayak gitu? Kalau kalian nggak ngumpulkan tugas ini, ya kan? Nanti Bapak Ibu dimarahin, ya. Jadi dia merasa, oh iya ya, kasihan juga nih Bapak Ibu saya nih. Sering juga kita bilang, kalau kalian nggak benar-benar belajar, kasihanlah mama, bapak di rumah udah capek-capek belajar, capek-capek cari duit. Sering juga kita ngomong kayak gitu kan? Yeah. Sering kita lakukan juga hal yang sama. Hal yang sama juga sering kita lakukan sama peserta didik kita. Yang pemantau, kamu akan mendapatkan stiker bintang 5 hari ini. Maksudnya gimana nih Pak Kolin? Misalnya begini, contoh kasusnya begini. Sudah berapa kali ini saya perhatikan, kamu ini selalu datang terlambat. Minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu, tahun yang lalu, enggak tahun yang lalu, tahun yang lalu boleh juga kalau memang ini pemantau, ya, ini pemantau nih, mungkin Bapak Ibu juga sering melakukan hal yang sama di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau posisi manajer seperti ini, kata-kata yang biasa kita ungkapkan, bagaimana nih cara kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya juga coba terapkan rumus posisi kontrol guru, tapi saya ganti posisi kontrol orang tua di rumah. Jadi saya coba menerapkan udah beberapa bulan ini sama anak-anak saya udah nggak mau lagi pakai sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah atau pemantau. Saya coba belajar menerapkan diri saya sebagai orang tua di rumah sebagai manajer. Gimana nang kalau menyelesaikan masalah ini? Contohnya kayak apa ya? Beberapa kasus kan di rumah kami, kok kuota cepat habis ya? Siapa nih yang pakai kuota? Kalau selama ini kan seperti itu yang terjadi kan? Contoh jangan kuota lah. Siapa nih yang nyuci piring nih? Kok piring banyak nih? Si itu mbak, si ini mak. Kalau kita selalu mencari seperti itu, akan berada pada posisi mana kita sebagai orang tua atau sebagai guru? Ya, penghukum. Kalau kayak begini kalian terus-terusan gimana? Bapak mama udah capek kerja di luar, lalu kok piring masih numpuk. Sering kita ngomong kayak gitu kan? Ya kan? Atau kita ngomong entah dibantu juga lah bapak mama masukin jemuran tuh, kan kasihan juga lah bapak mama. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi yang diharapkan di dalam penerapan budaya positif ini, kita bertindak sebagai manajer. Kita kumpulkan anak-anak kita. Nah, permasalahannya sekarang, setiap bapak mama pulang dari luar, ini pakaian nggak pernah diangkat. Sampai basah lagi, dari basah, kering, ke basah lagi, saya bilang. Gimana solusinya? Coba kalian berdua kumpulkan. Akhirnya timbul dari dalam diri dia, gini aja Pak. Jadi kalau bapak mama pergi, ini Kevin tugasnya gini, Sipnya tugasnya seperti itu. Nah, diharapkan kita juga sebagai guru seperti itu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah kita.
mungkin ini kemarin ini sempat terjadi perdebatan untuk kasus-kasus berat seperti kriminal nggak mungkin bisa diterapkan. Misalnya orang mencuri gitu ya, lalu mau kita terapkan, kira-kira setelah kau mencuri ini solusi kamu kemana? Nggak bisa, nggak kita terapkan untuk kasus-kasus berat ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus biasa yang terjadi dalam lingkungan sekolah kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dan pemantau, sebagai teman seperti itu ya. Lanjut ya, 10 menit lagi ya. Nah, kita lihat contoh kasus. Setelah saya belajar, kita langsung latihan. Tes pertama. Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Matematika lagi ya. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Jadi Pak Harun ya, Bu Wati 1 tahun baru menjadi guru di SMA. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natalia, mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dengan bersikap seenaknya kepada guru pengganti tadi. Ya, guru guru piket lah kalau kita di sekolah kita gitu kan. Dengan tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Bu Wati coba menyapa Pipi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus kepada tugasnya. Ayolah Pi, tugasnya dikerjakan. Nanti nanti Ibu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini, tolong juga bantu saya. Jangan nggak, biar kita nyaman sama-sama, Mbak. Gitu, mungkin seperti itulah kayaknya kasus ini. Namun Pipi dan Natali malah mengetawain. Santai aja, Bu. Ya, santai aja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjut ya. Udah langsung kasus kedua nih. Ini kah? Belum. Coba mundur ya. Nah, kira-kira dari kasus yang pertama, posisi Ibu Ria dalam penerapan budaya positif di sekolah sebagai pengguru pengganti ini sebagai apa dia? Teman. Bagus Bapak Ibu, senang saya, berarti materi saya nyampe dah, puji Tuhan. Sebagai teman, ya. Tapi terpecahkan nggak masalahnya? Enggak. Belum terpecahkan, betul ya? Ya. Belum terpecahkan. Setelah kita bisa memposisikan kita sebagai teman, langkah selanjutnya bagaimana dalam menyelesaikan solusinya ini? Kita bawa ke mereka, ke ruangan, seperti itu ya. Waktu saya menerima materi ini, lalu kita tanya dengan mereka, kita sadarkan dulu, dengan kita validasi dulu kesalahan mereka. Ya, sebagai wali kelas, sebagai guru mapel atau sebagai guru piket, kita pastikan dulu, Pipi, Natali, kemarin saya dengar dari guru piket, kamu ini tidak mengerjakan tugas. Benar atau salah? Salah Bu. Gara-gara kegiatan kamu kemarin, akhirnya Ibu atau Bapak guru piket ditegur. Nah, sekarang menurut kamu, Pipi dan Natali, untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Pipi dan Natali, lalu pertanyaan itu kita tanyakan dulu dengan siswa. Ya, solusi dari kamu bagaimana dalam menyelesaikan keributan yang kamu laksanakan kemarin di sekolah? Itu yang diminta kita sebagai guru. Salam hati saya dalam memikirkan ini. Memang pergumulan benar rasanya. Kok begini ya jadi guru sekarang gitu ya? Harus seperti itu gitu. Dan ini nggak bisa saya lakukan sendiri kalau tidak ada kerjasama dengan Bapak, Ibu guru semua. Ya, ini yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, tentang manusia pendidik harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya, kita ini hanya sebagai penuntun saja. Ya, kalau dia mau jadi dokter ya, jadi dokter yang baik, yang cinta Tuhan, yang menghargai kejujuran. Ya, kita tidak bisa memaksa anak ini menjadi, kalau zaman saya dulu mungkin istilahnya gini, memaksa ayam untuk menggonggong, nggak bisa lagi seperti itu. Mungkin dia tidak pandai dalam pelajaran matematika, dia punya kelebihan di dalam pelajaran yang lain. Mungkin saya nggak tahu juga latar belakang si Pipi ini. Mungkin dia nggak suka dengan pelajaran matematika, tapi di pelajaran bahasa Indonesia mungkin dia jago. Ya, jadi kita nggak bisa langsung menjudge dia. Ini kamu ini gini. Kita tanya dulu, apa sih Pipi Natali penyebab kamu sampai begini?
Lalu kita tanya solusinya dari dia, karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, ini lagi keyakinan kelas. Beda ya, Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nanti di ke-6 dan ke-7 sebelum kita akhiri seminar ini akan saya jelaskan juga. Karena Pipi dan Natali sudah melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Nah, di akhir kisah sebenarnya saya ini maaf, ada jawabannya di bagian bawah. Ya, akhirnya Pipi dan Natali membuat semacam perjanjian karena sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau zaman dulu kita sebut namanya peraturan kelas, bukan zaman dulu. Mungkin di sekolah kita memang masih pakai peraturan kelas, ya, kesepakatan kelas. Nah, kalau yang diharapkan oleh perubahan paradigma belajar ini supaya lebih positif, tidak memberikan kesan negatif, kesepakatan kelas, peraturan kelas kita rubah dengan kata-kata keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Lanjut, ya. Wow. Coba kasus ketiga kita lewatkan aja nih, kayaknya udah pada jago deh. Lanjut, ya. Nah, posisi kontrol guru. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, terus apa nih? Teman kan ya? Iya. Oh iya nih, teman, nggak kebaca aku lagi ya. Teman, pemantau dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol guru ini diharapkan dalam perubahan paradigma belajar kita berada di posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi slide-nya, ya. Bagaimana kita harus memastikan masalah itu bisa diperbaiki, ada menguatkan pribadinya, terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, terus bagaimana cara kita bisa memperbaikinya dan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi seperti itu yang diharapkan kepada peserta didik, supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan kita sebagai guru, sebagai penuntun mereka. Seperti itu, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Lanjut, ya. Oh ya, ini dia yang ke-6. 2 yang terakhir. Ini keyakinan kelas. Tadi saya sudah sedikit berikan informasi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara secara umum, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut pakar pendidikan, pakar psikologi juga, Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi diharapkan nanti ke depan dengan perubahan paradigma belajar dalam penerapan budaya positif di sekolah, ya, kita ganti kata-katanya supaya kata konotasi negatif ini tidak, kalau misalnya kamu telah melanggar peraturan maka sanksinya seperti ini, jadi kesannya ada konotasi negatif. Tapi kalau nanti kita boleh coba ya, contoh-contoh ini dia nih, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Kalau kita lihat ininya, irisannya, lanjut ya. Ini dia contohnya nih. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Kalau keyakinan kelas, kata-katanya kita rubah, tanggung jawab kelas, karena ini tanggung jawab, ya, kan dari dalam dirinya, ya, bukan karena diperintahkan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan mungkin kita buat di sekolah, di kelas kita masing-masing, ya. Tapi kalau kita buat dengan bahasa keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain dan menghormati diri. Jadi kita mau mengganggu orang lain, berarti kita udah nggak menghormati diri kita. Seperti itu. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Betul nggak Bapak Ibu?
Peraturan sekolah kita tanpa tertulis juga sudah tahu kita, mulai kita mengajar di sini 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Pada saat kita tidak melaksanakan tidak melakukan pembelajaran 15 menit sebelum awal masuk, berarti kita sudah tidak menghormati orang lain. Bukan karena takut, karena ini peraturan biasanya kalau saya dulu waktu kuliah bilangnya begini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Sering itu kita ngomong tuh. Pak Heri mungkin tahu tuh. Peraturan dilarang merokok. Masih ada agak siswa merokok. Peraturan dilarang mengucapkan kata-kata kotor. Masih juga ada. Jadi seolah-olah sampai kami mengatakan begini, bagaimana peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, paradigma baru tentang pendidikan yang baru ini diharapkan kita mengubah kata peraturan ini menjadi suatu keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada saat kita tidak hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti ada satu keyakinan yang dilanggar. Apa satu? Tidak menghormati orang. Mengganggu nggak kira-kira ini? Mengganggu, ya. Terus misalnya kalau saya nih, orang udah pada masuk nih semua, datang saya 7:30. Siswa saya pasti ribut tuh. Mengganggu nggak orang lain tuh? Yang kedua, pasti tidak menghormati orang lain. Yang ketiga, dilarang menggunakan kekerasan di kelas. Kalau kita buat kayak gitu, mungkin anak-anak makin ini. Tapi kalau kita ganti, menjaga keselamatan. Oh iya ya, kalau kita bertindak keras berarti kita tidak menjaga keselamatan nih. Berarti saya tidak menghormati orang lain lagi nih. Yang selanjutnya, ini sih nggak perlu deh ya. Dilarang menggunakan narkoba. Bukan karena kita takut kalau kita menggunakan narkoba ini bakalan ditangkap. Ya, kan selama ini mindsetnya begitu. Kalau kita menggunakan narkoba, kita bisa kecanduan, bisa ditangkap polisi. Betul nggak Bapak Ibu? Kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita membuat ada satu keyakinan dalam diri kita, kalau kita menggunakan narkoba, maka akan merusak kesehatan. Jadi timbul dari dalam diri Bapak Ibu dan peserta didik yang ada di sekolah kita. Jadi diharapkan di dalam penerapan budaya positif di dalam konsep yang kelima tadi, ada satu keyakinan yang bisa dibuka atau ditularkan kepada peserta didik bukan karena dipaksa, tapi berdasarkan keyakinan atau yang lain, bergantian atau menunggu giliran. Kalau nggak sabar, coba kita perhatikan, ya, berarti keyakinan apa yang akan dilanggar? Kesabaran. Oh, berarti saya ini orang yang nggak sabar. Dampak dari ketidaksabaran apa? Pasti merugikan diri saya. Seperti itu, ya. Yang kedua, saya nggak menghormati orang lain. Orang mantri, itu datang, tolong dong yang ini, orang lagi bicara, tolong dong ini. Berarti saya nggak menghormati diri saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya bersyukurlah. Terima kasih saya dapat berbagi, saya dapat pembelajaran baru tentang keyakinan, tentang peraturan ini. Ya, baik, lanjutnya. Apa nih? Pembentukan keyakinan kelas. Ya, kelas bersifat lebih abstrak daripada pengaturan yang lebih rinci. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam menentukan keyakinan kelas ini kita diskusi dulu. Ya, musyawarah, kira-kira nanti Bapak Ibu wali kelas nanti yang khususnya nih sebenarnya kira-kira dalam membuat keyakinan kelas ini apa? Peraturan di kelas, jangan peraturan lagi bahasanya, tapi keyakinan apa? Pada saat nanti ada pelanggaran, ada satu kasus, maka kita akan lihat ini kepada pelanggaran keyakinan yang di mana tidak menghormati orang lain, mengganggu keselamatan atau bagaimana. Jadi dia kesadaran dirinya sendiri. Lanjut Jal, contohnya Jal. Ini dia nih. Dokumentasi ini saya ambil dari, karena kita di sekolah kita belum bikin, jadi saya ambil dari tempat yang lain. Contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan sebagai wali kelas nanti. Yang pertama, setiap anggota perlu belajar. Nggak perlu dipaksa. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga,
Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas. Terus yang kedua, hormat. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dengan barang milik orang lain. Berarti ada kata-kata menghormati, ya. Sebenarnya penerapan budaya positif di sekolah, Pak Kolin, bukan hanya di sekolah saja. Ya, alangkah baiknya karena kita ini juga Bapak dan Ibu di rumah, di lingkungan masyarakat, harapan saya ini, Bapak dan Ibu ini dapat menginspirasi ke orang tua murid. Jadi harus bekerja sama juga. Di sekolah kita sudah melakukan penerapan budaya positif, lalu kembali lagi ke rumah. Kembali lagi. Nah, ini sebenarnya perlu kolaborasi atau kerjasama yang baik antara sekolah, peserta didik, juga orang tua. Oke, terakhirnya. Saya rasa habis deh. Oh iya, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Ini apa lagi nih Pak Kolin? Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin. Kemarin saya sudah coba terapkan di sini, ya, ada kepada beberapa peserta didik kita pada saat ujian, mereka ada 2 kasus, ya, 1 Sawal, 1 kebetulan saya minta izin dengan orang tuanya, Irwan kasusnya kemarin lupa ngecas, akibatnya dia harus mengikuti ujian di lab, seperti itu. Saya sudah bagikan, saya ambil videonya. Saya tanya dengan Irwan, pada saat saya coba melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Saya tanya dengan Irwan, kenapa kamu sampai lupa mengecas HP, sehingga kamu yang biasanya ikut ujian di kelas, harus ikut ujian di lab. Kira-kira Irwan merasa rugi atau merasa bagaimana? Lalu peserta didik kita ini menjawab, ya Pak, saya salah, karena tadi malam lupa. Lalu solusinya dari Irwan bagaimana? Lalu Irwan menjawab seperti yang kita sepakati semula. Irwan menyadari bahwa memang ini kesalahan dari saya Pak. Untuk kedepannya saya coba lebih pastikan lagi sebelum tidur saya cas, atau pagi-pagi saya akan bangun setelah sholat subuh saya akan coba mengecas. Saya harap perubahan-perubahan ini bisa terjadi pada Irwan. Lalu Sawal kasusnya kemarin, karena itu dia masuk ya, kan kita tahu sama-sama Sawal ya. Nah, setelah saya coba pastikan dulu, saya gali apa sih kebutuhan si Sawal ini sampai dia nggak masuk. Saya tanya dulu, ternyata Sawal ini tidak masuk sekolah pada saat ujian karena sibuk membantu orang rumahnya memindahkan barang dari rumah yang lama ke rumah yang baru, begitu. Ya, sampai akhirnya dia kelelahan. Lalu saya tanya dengan Sawal, untuk selanjutnya dengan permasalahan ini akibatnya kamu tahu nggak kenapa? Ya Pak, saya harus tidak sekolah dan saya harus mengikuti ujian susulan. Tapi kamu tahu nggak salah tindakanmu ini Sawal? Saya tahu Pak. Jadi bagaimana solusi dari Sawal kira-kira? Tapi sebelum ke solusi saya pastikan dulu, nggak apa-apa Wal. Ya lain kali kamu mungkin Bapak juga pernah melakukan sama yang seperti Sawal lakukan. Bapak tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Itu kita kasih kekuatan juga yang kedua. Ya, kita dampingin dulu peserta didik. Setelah kita melakukan validasi kesalahan, baru kita menguatkan peserta didik. Baru yang ketiga kita tanya solusi dari Sawal dan Irwan tadi apa. Ya, itu yang perlu dalam segitiga restitusi. Lanjut ya. Ini yang terakhir kayaknya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi seperti Sawal tadi saya kasih contoh kasus dengan si Irwan. Ya udah Wan, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu dulu tindakan kita sebagai guru atau sebagai orang tua dalam menerapkan segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Iya, ini kita akui. Karena melakukan kealpaan, lupa, marah dan sebagainya. Itu bukan hanya Irwan dan Sawal saja. Kadang kita sebagai guru, sebagai orang tua juga pernah melakukan kesalahan ini. Jadi tindakan kita pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan ini identitas dia. Oke. Jangan kamu memang Bapak tahu melakukan kesalahan, Ibu tahu kamu melakukan kesalahan. Ya sudah, Bapak dan Ibu juga pernah melakukan
keadaan yang sama. Jadi psikologis peserta didik atau anak sudah tenang dulu, baru dia bisa masuk ke sisi yang kedua, validasi tindakan yang sekarang kita mau tanya. Saya, Bapak Ibu bertanya kembali untuk posisi yang kedua. Kamu tahu dong, kamu kenapa melakukan seperti itu? Jadi saya melakukan pertanyaan itu kepada Sawal dan Iwan. Kamu tahu nggak kenapa kamu sampai lupa mengecas HP? Kamu tahu nggak, Wal, kenapa kamu tidak masuk ke sekolah kemarin? Tahu, Pak. Saya sibuk, Pak. Saya nggak bisa ngatur waktu, Pak. Saya ngembun, Pak, sampai malam. Oh iya. Sadar nggak kamu itu salah? Sadar, Pak. Oke, yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Ada nggak keyakinan atau kalau kita bilang kita pakai, kalau keyakinan belum familiar dalam kuping kita atau telinga kita, dengan peraturan kita pakai dulu ya. Kira-kira dari kelakuan kamu tadi ada nggak apa namanya ini peraturan yang kamu langgar dan kamu tidak yang kamu langgar seperti itu ya? Oh ada, Pak, saya akhirnya tidak masuk sekolah, akhirnya saya masuk ke dalam lab. Nah sekarang yang di segitiga, yang di sisi yang terakhir ini kita memastikan solusi apa, Wan? Solusi apa? Wah, kedepannya supaya kamu tidak lagi melanggar keyakinan atau peraturan yang kamu langgar ini. Kita tanya dengan peserta didik kita. Oh gini, Pak, saya coba, saya akan usahakan saya tidak lagi ngembun, Pak. Saya tidak lagi bisa mengatur waktu dalam membantu orang tua memindahkan barang sehingga saya bisa mempersiapkan diri saya dalam ujian ini. Harapan kamu apa, Wan? Wow, saya tanya dengan Sawal. Ya harapan saya sih, Pak, kalau bisa saya bisa ikut ujian susulan. Oh itu pasti kami akan fasilitasi kamu. Tapi kamu sadar nggak bahwa tindakan kamu ini sudah merugikan orang lain, merugikan diri kamu dulu? Iya, Pak, saya sadar. Jadi untuk kedepannya kamu bisa kan? Bisa lebih baik lagi? Bisa, Pak. Kalau dia masih melakukan pelanggaran gimana, Pak Kolin? Terus kita dampingi. Ini ya tugas kita sebagai guru dalam menuntun. Gitu. Jangan kita seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya tentang segitiga restitusi, dan ini adalah konsep yang ke-7 dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ya, lanjutnya. Oh ya, yang pertama saya sudah jelaskan, menstabilkan identitas. Ini seperti ini kata-katanya. Lanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, pasti kamu punya alasan kamu bisa terlambat hari ini. Kita kan nggak tahu peserta didik kita terlambat kenapa. Mungkin dia malamnya bantu orang tua. Mungkin dia apa lagi ya? Tidur kemalaman, main game. Betul kan? Kita pastikan dulu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dengan tindakan kesalahan yang kamu laksanakan ini, pasti ada jalan keluar. Apa kira-kira kesepakatan yang mau kita buat? Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjutnya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Saya rasa itu saja dulu. Silakan kalau mau tepuk tangan. Ya, silakan. Saya terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya, sudah memberikan satu aksi nyata. Mungkin ada pertanyaan yang boleh diajukan. Mungkin sebelum saya menutup aksi nyata ini, ada pertanyaan yang boleh disampaikan. Kalau memang tidak ada atau memang ada, silakan saya berikan kesempatan 1 atau 2 orang. Ya, silakan. Dan saya mungkin sebagai wakil. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih saya waktu dari sekolah, sumber dan redaktur. Kita secara umum sudah menyatakan ini menambah wawasan kita berkaitan dengan aksi nyata definisi positif, dan ini satu prestasi di SMA kita yang mewakili teman-teman kita di dalam bergerak. Karena 3 prinsip yang saya dengar di pengerak ini adalah bergerak menggerakkan. Kemudian di akhirnya implementasi ini akan terjadi. Tadi ada berapa modul, Pak? Ada 20 modul, Pak. 20 modul. Nah, sekarang ada 7 modul nih.
13 lagi. Artinya pembelajaran setiap step by step itu kan berbeda. Dan ini mungkin modul sekian untuk pendidikan kita di sekolah gunung dan kalian secara langsung sekolah bisa hadir dan kita semua. Mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa hadir, mungkin ada kendala dan sebagainya. Yang mau saya ini mungkin itu dulu sebagai pemain. Yang perlu kita ambil dalam konteks positif dari kita mendengar kata disiplin. Kebetulan kata disiplin ini kan sudah masuk di kata kunci 3 kata yang paling penting di SMA kita. Siapa? Saya rasa di SMA manapun tidak pernah menyampaikan kata disiplin di visi misi mereka. Hanya SMA kita. Disiplin, berprestasi, berakhlak. Dan masuk di penerapan kurikulum mereka, dan inilah pembaruan-pembaruan yang nyata dalam kehidupan kita sebenarnya. Dengan langsung dari Bapak Ibu Guru dengan kata disiplin, dan itu memang mudah diucapkan tapi sulit. Nah, ini tuh real. Tapi kita manusia pasti ada kekurangan ya. Kita rencana besok aku nih semangat nih mengajar, tapi tiba-tiba kita punya problem. Di pagi hari itu punya problem di rumah, datang di sekolah lagi, ada siswa yang tidak menyelesaikan dan kita langsung terbakar. Dan ini tadi posisi kontrol kita di mana? Siapa? Tapi kebanyakan, hampir mungkin 99% kita posisinya penghukum. Sama, saya juga. Penghukum, ya. Mungkin secara verbal saja dan kita mungkin pelan-pelan. Dan inilah yang dikatakan bahasa kita di filosofi dalam seorang pendidik adalah long life education. Jadi kalau guru itu sudah malas belajar, berarti ya gagal kita. Karena tiap hari kita menyiapkan, makanya kita menanamkan budaya positif ini, kita hadir dengan penuh kerinduan. Saya menanamkan seperti itu di dimanapun saya kerja ataupun masuk di kelas, kita menanamkan itu. Mau kita mendukung. Dan itu namanya persiapan kita. Ini yang kita gali, tapi saya rasa kita di sini sudah berjalan dengan baik tanpa ada komando. Kepala sekolah kita mungkin hampir sering rapat kita di sini, selalu ada. Dan itu tidak mengurangi rasa ini ya, posisi yang teguh, hanya formalitas tidak. Tapi disitulah bagian dari evaluasi diri kita. Di pagi saya dengar beberapa teman guru mengatakan, mana tugasmu, sampai teriak-teriak dan sebagainya. Dan itulah bagian dari kita sebagai seorang guru. Ya. Jadi kita ini 4 tahun kuliah, ya mohon maaf, misalkan dari Pak Tolin kan ibaratnya memang kecintaannya terhadap guru. Walaupun dalam backgroundnya kan seorang guru, tapi bisa terlambat di dunia pendidikan, artinya kan juga seorang guru itu memang. Kalau kita pelajari dari awal kita masuk itu, kita dikenal dengan namanya pengenalan peserta didik, pengenalan seorang siswa. Itu kita pelajari benar. Karena satu semester itu pun materinya di situ. Dan inilah tujuan dari materi apa? Kegiatan kurikulum merdeka sekarang berubah lagi kurikulum nasional. Artinya semua sudah mendarahkan, makanya dibalas jadi kurikulum nasional. Itu aspeknya adalah mendorong kita untuk membuat apa tadi bahasanya restitusi ya? Restitusi Pak. Nah, restitusi itu pembaruan. Ya, restitusi. Gaya-gaya kita tadi misalkan tidak menghukum jadi restitusi. Tapi di lapangan kita masih seperti itu. Terus berikutnya kemarin saya pernah mengadakan namanya tentang kesepakatan kelas dalam pengisian TPM saya. Di situ ada ujian yang saya terapkan, ada aplikasi ini. Saya menanyakan langsung dengan 2 kelas. Kebetulan saya masuk ke kelas 10 IPA, 10 M1 dan M2. M1 ada 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu sangat antusias sekali. Tetapi dalam endingnya banyak tidak mencapai kesepakatan. Ya. Beda dengan keyakinan kelas tadi. Mungkin baru ini sebenarnya keyakinan besar. Karena yang kita laksanakan sesuai dengan RHK di PMM itu, kesepakatan kelas budaya positif. Nah yang saya dapat hari ini adalah
keyakinan kita, saya rasa penerapan dari kesepakatan kelas masuk ke keyakinan kelas. Saya rasa ini yang kita bangun kembali. Yang saya senang waktu di kelas 10 M1 M2, pernahkah Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas dan mengatakan ada beberapa belum pernah, bla 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 sebagainya. Saya minta mungkin ini nanti untuk pada semua setiap masuk kita punya kesepakatan. Saya kadang diskusi dengan Pak Ibu, saya ada kesepakatan dengan kelas saya Pak. Contohnya saya pas masuk harus sudah siap semua, bla 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 bla. Itu harus kita komitmen. Tapi nyatanya kan kita tadi sebelum dulu katanya kekurangan, kita masuk kadang-kadang siswa dan nunggu misalkan sudah setengah jam lalu datang gurunya bla 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 bla. Tapi kita nggak bisa, kita harus menilai diri kita sendiri. Makanya saya tidak masuk di kelas, saya rasanya kehilangan beberapa siswa yang akan ribut dengan saya. Ya, ini pendapat saya. Selama saya mau mengajar, tetap saya berikan evaluasi apa yang ada nilai di hati saya. Silakan ditulis. Tapi hampir rata-rata mengatakan apa sudah. Tapi mohon Pak, tolong memberikan ini dan sebagainya. Kita catat dan kita simpan rekamannya. Evaluasi diri kita penting ya. Gitu juga siswa mengevaluasi diri kita. Ibunya tak pernah ngurusinnya, kami udah marah di dalam. Nah, ini yang kita rubah gitu. Mereka harus kita hargai. Posisi kita sebagai teman ada waktunya. Posisi kita sebagai om ada. Posisi bapak ada. Kayak RP dengan Pak Polina memang kan. Tapi memposisikan. Contoh Pak Edi waktu itu kayak Yosef Kristen itu saya pesan jangan sampai kalau itu saya om. Begitu kan dia berjalan sampai 3 tahun tidak pernah dia mengatakan selama sekolah. Karena kita menghindari tadi persepsi dengan siswa yang lain. Itu yang kita tanamkan. Ini yang kita bagi. Bisa rasa dari perbandingan 2 kelas tadi M1 dan M2. M2 ini rupanya apa yang mereka sepakati disepakati di langsung mereka tulis di depan itu. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Ada hasil karya mereka dengan saya ini. Sangat kreatif. Mereka sepakati. Lalu di akhirnya penilaian akhirnya hampir 100% mereka mengatakan setuju apa yang mereka. Beda dengan M1. M1 ini rasanya tidak ada kesepakatan yang nyata di situ. Sampai ada yang nangis dalam presentasi mereka. Contoh uang iuran kelas sampai nangis presentasi. Tolong kita. Nah, disitulah posisi saya sebagai manajer. Oh ya. Nah, itu kita sama-sama diberikan. Ini kita harus dukung budaya positif ini harus kita tanamkan di sekolah. Saya rasa kita sudah punya ahli, semua pun sudah sepaham, sudah sepemikiran. Walaupun kadang-kadang kata-kata di WA atau saya langsung spontan, mungkin ada yang tersinggung, ya itulah tugas kami sebagai saya wakil buka sekolah. Saya kadang-kadang cerita dengan ini seperti ini kita targetkan ini. Ya bersyukur sampai hari ini tetap berjalan. Jadi bravo SMA 2 Samarang, mudah-mudahan hasil dari ini bisa berprestasi langsung ke lingkungan sekolah kita Pak Poin. Ya, saya bahwa pemikiran untuk JGP ini yang kita tunggu-tunggu nanti di SMA kita. Ya. Jangan sampai bahasanya udah selesai sudah. Itu yang saya dengar di luar sana. Ya. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau disampaikan apa-apa, silakan. Itu yang bagian dari budaya yang kita tanamkan di SMA. Itu saja. Terima kasih. SMA 2 Samarang banyak. Boleh Bapak Ibu ya? Saya katakan SMA 2 Samarang jawabnya. Oke, terima kasih lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, SMA 2 Samarang. Ya. Baik, silakan mungkin sebelum saya mengakhiri kegiatan aksi nyata saya terima kasih untuk umpan balik yang disampaikan oleh Pak Waka, Pak Yansen untuk aksi nyata saya pada hari ini. Dan saya juga kembali mengingatkan mungkin minta waktunya lagi 1 hari lagi untuk presentasi saya lagi bersama guru pendamping biar mereka bisa melihat
ya bahwa aksi nyata sudah dilakukan. Untuk yang kedua ini sebelum saya mengakhiri modul 1.4 ini ya akan ada presentasi tentang visi dan misi guru penggerak dan visi dan misi sekolah kita. Tadi Pak Yansen sudah sebutkan, kalau saya lihat visi misi guru penggerak dengan visi misi visi misi sekolah kita enggak ada beda gitu ya. Saya juga bingung, hebat, merasa salut ya, siapa yang mempunyai visioner sampai sejauh itu. Saya juga agak ini, mungkin nanti ada sedikit masukan dari Bapak Ibu kira-kira untuk output dari visi misi kita itu bagaimana untuk kedepannya, apalagi kita mau masuki ajaran baru seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu. Saya terima kasih kembali sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang saya hormati karena sudah menyediakan waktunya sebagai peserta pada hari ini. Mungkin di lain kali Bapak Ibu yang sebagai narasumber di sini berdiri seperti itu ya, dalam melakukan penerapan budaya positif. Saya akan coba terapkan, saya coba akan pegang apa yang menjadi tantangan Pak Yansen tadi. Jangan sampai selesai menjadi guru penggerak tidak bisa lagi menerapkan. Kalau saya akan tetap terus melaksanakan ini, tapi kalau saya sendiri tidak akan bisa Bapak Ibu, terus terangnya ya. Kalau saya sendiri dalam melakukan penerapan budaya positif di sekolah nggak mungkin saya sendiri bisa. Saya minta kerjasamanya Bapak Ibu ya, baik dari guru-guru yang lain ya. Kalau saya sendiri mantul dia nanti Jadi saya minta kerjasama dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Waka Kesiswaan, juga Bapak Ibu yang lain, supaya bisa tercipta budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Apalagi kita udah ada program kelima. Saya rasa seperti itu saja aksi nyata saya pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk menyampaikan atau menutup acara selanjutnya. Silakan. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, selesai sudah acara kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya untuk acara kita, saya minta Bu Yayan untuk kita dalam doa. Mari sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, kita mengucapkan izinkan saya memimpin acara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur ya Bapa, kami aturkan kepadamu atas berkat rahmat dan juga karunia Roh Kudus-Mu yang Kau turunkan pada saat ini pada kami, sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa halangan satu apapun. Ya Bapa, kiranya dengan berbagi baik hari ini dapat menjadikan kami menjadi guru-guru yang semakin berbudaya positif sehingga dapat menerapkannya dalam sekolah kami. Doa ini kami haturkan dari perantara kamu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mungkin bisa kita ambil foto ya. Boleh. Oke, posisi standar yang baru nanti. Oh iya, di bangkunya. Depri, minumannya satu-satu. Enggak Pak, Kak, kamu dapatkan itu Kak? Yang itu. Iya, kamu harus dapatkan itu saja. Kalau wajah kami nih ya pokoknya pandai-pandai kan. Iya Pak. Nanti gaya, kita bebas dulu gaya ini. Terus 2, 3. Ya, betul.